Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4ABT 4B Pagi akan mempresentasikan materi tentang komunikasi perkantoran perjalanan dinas. Materi ini penting dalam dunia kerja karena berhubungan dengan bagaimana pimpinan mengatur jadwal dan bagaimana perjalanan dinas dikelola dengan baik agar efektif dan efisien. Nah, pada materi kali ini, pokok pembahasan yang akan kita pelajari yang pertama adalah pengertian dan fungsi agenda kerja pimpinan. Kemudian ada mengatur jadwal acara kegiatan pimpinan, fungsi manajemen kegiatan pimpinan, serta macam-macam perjalanan dinas, dan yang terakhir adalah langkah-langkah mengatur perjalanan dinas. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan fungsi agenda kerja pimpinan. Materi yang pertama yaitu pengertian dan fungsi agenda kerja pimpinan. Agenda kerja pimpinan adalah dokumen yang berisi daftar kegiatan, jadwal, dan pertemuan yang harus dihadiri atau dilaksanakan oleh seorang pimpinan dalam suatu periode tertentu. Nah, fungsinya yaitu satu, perencanaan kegiatan agar kegiatan lebih terstruktur. Kedua, sebagai pengingat jadwal sehingga dapat menghindari jadwal yang bertabrakan. Ketiga, pengelolaan waktu untuk mengoptimalkan produktivitas. Keempat, koordinasi kerja demi memastikan sinergi antara tim dan pimpinan. Kelima, evaluasi kegiatan sebagai acuan dalam menilai efektivitas kerja. Keenam, dokumentasi yang berguna untuk arsip dan bahan pertimbangan keputusan di masa depan. Materi yang kedua yaitu mengatur jadwal acara kegiatan pimpinan. Nah, tujuan utama dalam mengatur jadwal kegiatan pimpinan adalah menyusun, mengonfirmasi, dan memastikan kelancaran kegiatan yang telah direncanakan. Prinsip dalam mengatur jadwal pimpinan antara lain, satu, prioritas agar dapat mendahulukan kegiatan yang lebih penting. Kedua, efisiensi waktu untuk menghindari jadwal yang terlalu padat. Ketiga, fleksibilitas sehingga ada ruang untuk perubahan yang mendadak. Keempat, keseimbangan dalam mengatur beban kerja agar tidak terlalu berat. Lalu ada cara menyusun jadwal pimpinan meliputi satu, identifikasi kegiatan untuk membedakan kegiatan rutin dan khusus. Kedua, atur berdasarkan urgensi agar dapat mendahulukan yang lebih penting. Ketiga, gunakan kalender digital atau manual untuk memudahkan pencatatan. Keempat, beri jeda antar kegiatan supaya ada waktu istirahat dan persiapan. Materi yang ketiga yaitu fungsi manajemen kegiatan pimpinan. Manajemen kegiatan pimpinan sangat penting agar semua kegiatan berjalan dengan lancar. Fungsi utama manajemen kegiatan pimpinan meliputi yang pertama ada perencanaan untuk menyusun rencana kegiatan berdasarkan tujuan organisasi, menentukan saran, serta strategi pelaksanaan. Yang kedua ada pengorganisasian dalam mengelompokkan kegiatan berdasarkan urgensi dan jenis serta membagi tugas kepada staf yang bertanggung jawab. Yang ketiga ada pelaksanaan guna memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal dan rencana yang telah ditetapkan. Keempat adalah pengawasan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi kendala, serta membuat perbaikan jika diperlukan. Yang kelima, koordinasi dalam menyelaraskan agenda pimpinan dengan bagian lain dalam organisasi agar memastikan kelancaran kegiatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam perjalanan dinas. Perjalanan dinas itu sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada perjalanan dinas berdasarkan wilayah tujuan, perjalanan dinas berdasarkan tujuan, dan perjalanan dinas berdasarkan transportasi. Pertama-tama kita akan membahas mengenai perjalanan dinas berdasarkan wilayah tujuan. Jika berdasarkan wilayah tujuan, perjalanan dinas ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri. Untuk perjalanan dinas dalam negeri, ini merupakan perjalanan dinas yang dilakukan di wilayah Indonesia, seperti perjalanan dinas antar kota, contohnya dari kota Jakarta ke kota Bandung, atau perjalanan dinas antar provinsi, seperti dari Provinsi Jawa Timur ke Jawa Tengah. Kemudian, untuk perjalanan dinas luar negeri, ini merupakan perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Indonesia, seperti dari Indonesia ke Jepang dan Indonesia ke Korea Selatan. Nah, kemudian yang kedua ada perjalanan dinas berdasarkan tujuannya. Jika berdasarkan tujuannya, perjalanan dinas ini bisa dibedakan dengan berbagai macam tujuannya, seperti adanya rakernas atau rapat kerja nasional, seminar, pelantikan ataupun pelatihan, dan juga adanya monitoring ataupun evaluasi. Nah, yang terakhir
adalah perjalanan dinas berdasarkan transportasi. Berdasarkan transportasi, perjalanan dinas diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada perjalanan dinas lewat jalur darat. Perjalanan dinas ini biasanya menggunakan kendaraan seperti mobil, bus, ataupun kereta api. Cocok untuk perjalanan dinas dengan jarak pendek sampai dengan jarak menengah. Kemudian yang kedua ada perjalanan dinas lewat jalur laut, di mana perjalanan dinas ini menggunakan kendaraan transportasi kapal laut ataupun feri. Biasanya perjalanan dinas ini adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke daerah kepulauan. Kemudian yang terakhir itu adalah perjalanan dinas lewat jalur udara, di mana perjalanan dinas ini tentunya menggunakan pesawat udara. Perjalanan dinas ini cocok digunakan untuk perjalanan dinas dengan jarak tempuh yang jauh, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam mengatur perjalanan dinas. Dalam mengatur perjalanan dinas, terdapat beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah mendapatkan surat resmi tugas, di mana surat resmi tugas ini sendiri merupakan surat dokumen penting yang harus ada pada pegawai dalam melakukan perjalanan dinas. Surat ini biasanya mencakup identitas dari pegawai, tujuan dari perjalanan, waktu pelaksanaan perjalanan, serta anggaran dari perjalanan tersebut. Yang kedua adalah menyusun itinerary atau jadwal perjalanan. Itinerary ini sendiri berisi tentang detail aktivitas selama perjalanan yang disusun secara terperinci guna memastikan perjalanan ini berjalan dengan lancar. Pada itinerary ini terdapat hal-hal dicantumkan. Yang pertama itu seperti jadwal keberangkatan dan juga kepulangan, dan yang kedua itu ada agenda pertemuan atau acara, dan yang terakhir itu ada waktu luang atau istirahat. Nah, yang ketiga adalah mengurus transportasi dan akomodasi. Pada pengurusan transportasi ini mencakup pemesanan tiket seperti tiket pesawat, kereta api, ataupun bus. Pada pemesanan tiket ini disarankan untuk pemesan tiket lebih awal dan juga dengan jadwal yang sesuai. Kemudian, pemilihan akomodasi itu sendiri tidak kalah jauh penting, di mana agar sesuai dengan kebutuhan dan anggaran dari perusahaan. Serta pemilihan akomodasi ini terdapat hal yang dipertimbangkan, seperti lokasi yang strategis, fasilitas yang memadai, dan juga sesuai dengan anggaran perusahaan guna agar biaya yang dikeluarkan sejalan dengan kebijakan. Nah, langkah-langkah berikut ini tidak kalah pentingnya dengan langkah-langkah sebelumnya, yaitu menyiapkan dokumen pendukung. Dokumen pendukung yang dimaksud di sini adalah kartu identitas, di mana meliputi KTP dan juga paspor apabila melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Kemudian ada kartu identitas perusahaan. Selanjutnya juga harus menyiapkan dokumen administrasi, di mana dokumen administrasi ini mencakup surat tugas, serta undangan pertemuan dan juga konfirmasi pemesanan tiket, transportasi dan juga hotel. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan materi presentasi apabila perjalanan dinas ini dengan tujuan untuk rapat, seminar, dan juga tender. Nah, yang kelima ini adalah mengatur anggaran perjalanan. Pada perencanaan pengaturan anggaran perjalanan ini harus diperhitungkan secara rinci dan sesuai dengan kebijakan dari perusahaan, yaitu gunanya agar tidak terjadi pemborosan dalam perjalanan serta terjadi kekurangan dana. Nah, pada perencanaan pengaturan anggaran perjalanan ini terdapat beberapa komponen yang harus diperhitungkan, meliputi biaya perjalanan, akomodasi, biaya komunikasi, dan juga uang makan dan minum. Nah, yang terakhir ini adalah membuat laporan perjalanan. Laporan perjalanan ini sendiri dibuat guna untuk bentuk pertanggungjawaban terhadap perusahaan, di mana pada laporan perjalanan ini mencakup hasil dari perjalanan, tujuan dari perjalanan, biaya yang dikeluarkan selama perjalanan, serta hambatan yang dihadapi selama perjalanan. Sebelum kami mengakhiri presentasi ini, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nur Evasya Islami dengan NIM 4122301041 dan rekan saya Liana Putri dengan NIM 4122301054. Nah, demikian video pembelajaran mengenai komunikasi perkantoran perjalanan dinas dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.